Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Yang mana kalau dikatakan sunnah berarti perkara ini apabila tertinggal di dalam salat, maka tidak akan mempengaruhi keabsahan salat, tetapi mempengaruhi kesempurnaan salat. Ya, beda antara keabsahan dengan kesempurnaan. Jadi meskipun ini sunnah, hukumnya tetap semestinya kita lakukan agar sholat kita sempurna. Tidak hanya sah tetapi sempurna, ya, mendapatkan pahala yang sempurna. Yang kelima di antara sunnah-sunnah tersebut adalah at-tasbih fil ruku' was sujud. Tasbih pada saat ruku' dan pada saat sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Kalau ini menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Nabi karena dia melihat atau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan keduanya. Wa an Utbah bin Amir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalathan. Nabi itu kalau ruku' Nabi mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak berapa kali? 3 kali. Wa idza sajada qala, kalau sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi berapa kali? 3 kali. Ini baru menjelaskan tentang amaliyahnya, ya. Kita masih tersisa sebenarnya sisi mana yang menunjukkan bahwa perkara ini atau bacaan ini adalah sesuatu yang disunnahkan dan bukan termasuk perkara yang rukun atau wajib yang harus dibaca. Itu yang masih tersisa bagi kita, PR, ya, bagi kita, karena kedua hadis ini menunjukkan bahwa perkara itu dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma apakah setiap yang dilakukan oleh Nabi itu hukumnya adalah rukun ataukah wajib ataukah apa? Sunnah. Nah, kebetulan di sini beliau mengatakan hukumnya sunnah. Maka mestinya beliau menyebutkan dalil yang menerangkan bahwa apabila bacaan ini tidak dibaca, gugur kewajiban membacanya. Ya, karena namanya juga sunnah, tidak wajib. Ya. Baik, kemudian yang keenam, az-ziyadah fil i'tidal, tambahan di dalam i'tidal minar ruku' melebihi kata-kata Rabbana walakal hamd. Jadi kalau ucapan Rabbana walakal hamd ini dia memang harus dibaca, tetapi tambahan lebih daripada itu seperti tambahan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, maka tambahannya itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Fa in syaa'a iktasara 'ala hadhihi ziyadah wa in syaa'a atammaha biqauli ahla ats-tsana'i wal majd. Jadi kalau mau bisa baca sampai batas tadi, ya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau dia mau mencukupkan dengan itu sudah cukup. Tambahan tadi, ya. Setelah kan seseorang yang ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah mengucapkan apa? Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Sampai di situ itu harus dibaca. Tetapi tambahan yang berikutnya yaitu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau mau sampai di situ boleh, tapi kalau mau tambah lagi masih ada. Apa itu? Ahlus tsana' wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd
la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Yang ketujuh di antara sunnah juga di dalam salat adalah ad-du'a baina sajdatain. Doa di antara dua sujud. Ya. Doa di antara dua sujud. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini rabbighfirli rabbighfirli. Nah, makanya saya pernah sampaikan waktu itu ini kadar minimal kalau seseorang mau membaca rabbighfirli rabbighfirli. Ya, terutama kalau imamnya cepat banget ya. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini doa lain lagi, ya. Yang kedelapan, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudil awal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Yaitu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal. Ya. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk bersalawat pada tasyahud awal ini hukumnya adalah sunnah. Adapun tasyahud akhir, maka salawat masuk dalam perkara yang diwajibkan. Ya, pernah kita bahaskan ya dalam tasyahud akhir. Untuk tasyahud awal, wa du'a ba'da tasyahudil awal, nah. As-salatu 'ala nabi ba'da tasyahudil awal li fi'li sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Aisyah. Dari Aisyah qalat kunna na'uddu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahura. Kita ini biasa mempersiapkan untuk Nabi SAW. Sehingga di sini di antara perkara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita sebagai seorang istri yang baik adalah mempersiapkan siwak bagi suaminya ataupun air wudu bagi suaminya. Ya. Wah, ini romantis banget nih ya. Disiapkan coba. Ya. Dan apa yang menjadi perkara yang dianggap penting oleh suami, terutama untuk ibadahnya, mungkin menyiapkan sajadahnya, mungkin menyiapkan minyak wanginya, ya, yang bisa mendukung ibadah suaminya, maka tentu di situ diutamakan, seperti juga yang dicontohkan di sini. Fa yab'atsuhu Allahu fi ma syaa'a an yab'atsuhu min al-lail. Maka Nabi pun mengerjakan salat. Nah, di sini maka Allah mengutusnya, ya, sekehendak Allah mengutusnya pada waktu malam, maksudnya Nabi mendirikan salat malam, gitu, ya. Fa yatasawwaq wa yatawadda, Nabi bersiwak, Nabi kemudian wudu, tsumma yusalli 9 rakaat, la yajlisu fihinna illa 'inda tsamina. Nabi salat 9 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Ya. Fayad'u rabbahu, maka Nabi pun berdoa, wa yusalli ala nabihi. Ini tasyahud ya. Tapi tidak salam. Jadi 9 rakaat, pada rakaat yang ke-8 tasyahud awal, tapi tidak salam. Lanjut ke rakaat yang ke-9. Dengar dulu ya. Yusalli ala nabihi, kemudian bersalawat atas nabinya. Nah, di sini ketika tasyahud awal itu menyebutkan wa yusalli ala nabihi. Nabi bersalat atas Nabi. Thumma yanhad wa la yusallim. Kemudian bangun lagi. Dan tidak langsung salam pada rakaat yang ke-8. Thumma yusalli tasi'ah. Kemudian masuk ke rakaat yang ke-9, fayaq'ud, kemudian duduk. Thumma yahmadu rabbahu. Kemudian memuji Rabbnya. Wa yusalli ala nabihi. Ini tasyahud lagi. Bersalat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u, kemudian berdoa, thumma yusallim, baru salam. Nah, ad-du'a ba'da tasyahudil awal. Berdasarkan pendapat beliau ini, berarti kalau seseorang bertasyahud awal hanya mengucapkan at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, kemudian sampai syahadah, tidak sampai bersalawat, maka sah salatnya pada tasyahud awal. Adapun pada tasyahud yang kedua, pada tasyahud yang kedua, maka salawat itu masuk bagian dari perkara yang harus dilakukan. Kemudian saya lanjutkan ya. Amma ba'da tsani, adapun setelah yang kedua, fa'an
Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadz billah min arba'." Apabila seseorang di antara kalian itu selesai dari tasyahud yang terakhir, hendaklah dia berta'awudz dari 4 perkara. Meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja perkara yang dia berta'awudz dengannya? Yaitu min adzab jahannam. Ya, dari azab neraka jahannam. Subhanallah. Yang tadi dikatakan doa ba'da tasyahudil awal wa tsani. Ini kita terlewat ya. Loncat kita. Nah, yang kesembilan adalah doa ba'da tasyahudil awal wa tsani sawa. Berdoa setelah tasyahud awal ataupun tasyahud yang kedua. Jadi ada doa setelah tasyahud awal, ada doa untuk tasyahud yang kedua. Amal awal, adapun yang pertama berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qa'adtum fil kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi falyad'u rabbahu 'azza wa jalla." Ini untuk tasyahud awal. Nabi mengatakan kalau seseorang itu duduk di antara setelah 2 rakaat selesai, maka dia mengucapkan tahiyatulillah, tasyahud. Kemudian sampai selesai kata tasyahud, tsumma liyatakhayyar, kemudian dia memilih. Ahadukum minad du'a, memilih salah seorang di antara kalian memilih di antara doa-doa ajabahu yang membuatnya takjub. Ya, jadi kita itu juga harus tahu doa-doa apa sih yang kita inginkan begitu, yang baik, sehingga kita bisa berdoa dengannya. Falyad'u rabbahu 'azza wa jalla, maka dia berdoa dengannya. Kapan ini tempatnya? Setelah tasyahud awal. Ya, setelah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da tsani, adapun doa setelah tasyahud yang kedua, maka yaitu doa yang tadi sudah kita bacakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berlindung dari 4 perkara. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya. Sehingga kalau menurut beliau ini masuk dalam kategori sunnahnya. Sebenarnya apa sih yang menjadikan ini itu wajib, ini itu sunnah? Biasanya kalau wallahu alam dilihat kepada hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu orang yang salatnya buruk. Kalau perkara itu disampaikan oleh Nabi kepada orang yang salatnya buruk, maka berarti perkara itu adalah perkara yang wajib. Karena ta'khirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh. Saat itu dia tidak bisa salat. Kaifa usolli? Bagaimana aku salat? Begitu. Artinya inni la uhsinu salat. Aku tidak pandai salat. Maka di saat itu dia sedang butuh ilmu yang daruri, yang wajib. Maka yang diajarkan oleh Nabi pastilah sesuatu yang wajib. Nah, ketika ada yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW kepadanya, padahal saat itu dia sedang butuh ilmu, ya, kaidahnya menurut para ulama itu ta'khirul bayan an waqtil hajah itu haram atau tidak boleh. Mengakhirkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak boleh. Ketika Nabi tidak menyampaikan perkara itu dan mengakhirkannya juga tidak boleh, berarti menunjukkan perkara yang tidak dijelaskan oleh Nabi saat itu tidaklah wajib. Begitu. Ya, nanti dicek lagi tentang apa saja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kenapa kok sampai doa yang ini tadi kita sebutkan, doa meminta perlindungan dari 4 perkara tadi itu tidak termasuk yang diwajibkan juga. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya, dicek kembali. Nah, karena dalam hal ini saya yakin juga ada khilaf di antara para ulama. Ya. Cuma di sini memang disebutkan dalam poin-poin sehingga memudahkan antum ketika mengerjakan soal. Ya, katanya minggu depan sudah terakhir. Habis itu ulangan. Perasaan baru kemarin ya ulangannya. Udah ulangan lagi, ya Allah. Ya. Taib. Kita masuk kepada yang ke-10 yaitu taslimatul tsaniyah, salam yang kedua. Jadi kalau salam kan biasanya wa yusallimul ala man biyaminih,
mengucapkan salam kepada orang yang di kanannya, wa yusallimu ala man biyasari, dan mengucapkan salam kepada orang yang berada di kirinya, gitu. Nah, salam ke kanan dan ke kiri ini ternyata berbeda hukumnya. Yang ke kanan ini wajib untuk membatalkan salat, yang ke kiri sunnah. Taslimat tsaniyah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallim taslimatain. Kama jaa an Ibnu Mas'ud. Sebagaimana datang Nabi itu kalau salam 2 kali salam. Sebagaimana datang dari Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim an yamini wa an yasarihi. Nabi itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hatta yura bayadhu khaddih, sampai terlihat putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama iqtasara ala taslimatin wahidah. Dan terkadang Nabi itu juga mengucapkan salam hanya 1 kali. Salam. Kama jaa an Aisyah, sebagaimana datang dalam hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim fi sholati taslimah wahidah tilqa'a wajhi yamilu ila syaqil ayman syai'a. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dengan 1 kali salam, ke hadapannya sedikit condong ke arah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali? 1 kali. Nah, kalau di sini jelaskan. Ya. Kadang Nabi 2 kali, kadang Nabi sekali. Berarti yang sekali wajib, yang kedua kali tidak wajib. Karena kalau seandainya 2 kali itu wajib, tidak mungkin Nabi meninggalkan yang kedua. Ketika Nabi meninggalkan yang kedua, sesekali meninggalkan yang kedua, menunjukkan bahwa yang kedua itu tidak wajib. Ini jelas ya bagi kita ya kalau untuk yang ini ya. Nah, as-sunan al-fi'liyah, sunnah-sunnah yang sifatnya perbuatan. Kalau kemarin sunnah-sunnah itu terbagi menjadi 2. Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah perucapan, sekarang sunnah yang perbuatan. Apa saja sih perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di sini? Ya. Nah. Yang pertama adalah raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Oh, itu sunnah toh. Jadi kalau ada salat Allahu Akbar, enggak angkat tangan. Berarti belum tentu aliran sesat ya. Loh, kita beneran dong nih. Di Indonesia itu beda dikit aja itu udah dianggap aliran sesat. Ya. Ya, itulah pentingnya ilmu, sehingga seseorang tidak terburu-buru memberikan hukuman, tuduhan, tudingan ya. Ternyata mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Tapi seperti kita katakan di awal, sekalipun ia sunnah tetap dikerjakan. Karena para sahabat dahulu tidak bertanya-tanya, ya Rasulullah ini wajib atau sunnah? Enggak bilang. Pokoknya Nabi perintahkan, ya sudah mereka kerjakan. Nah, yang pertama raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku'. Ada 4 tempat ya. Yaitu ketika ruku'. Allahu Akbar. Mau ruku' itu kan juga angkat tangan. Yang ketiga wa 'indal qiyam min tasyahhudil awal. Kemudian bangun dari tasyahud yang pertama. Allahu Akbar. Artinya masuk rakaat yang ke-3. Kok baru 3? Wa rafa' min. Nah, ini rafa' min. Mengangkat tangan ketika bangun dari ruku', beriktidal. Sami'allah. Ngangkat tangan lagi kan? Jadi berapa tempat? 4 tempat. Ya. Jadi bisa saja ada orang tiba-tiba sholat tanpa mengangkat tangan sama sekali. Ya, kemudian ketika ditanya, antum aliran apa gitu? Saya aliran yang wajib, saya nggak mau mengerjakan yang sunnah. Atau saya lagi nyoba nih, reaksi kalau saya sholatnya cukup dengan yang wajib-wajib aja, ya nggak melakukan yang sunnah. Apa komen dari netizen gitu? Nah, kemudian An Ibnu Umar, hadisnya adalah dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yarfa'u yadayhi, Nabi itu mengangkat kedua tangannya hadwa mankibai, sejajar dengan pundaknya, idza iftataha shalah, kalau memulai salat, wa idza kabbara lirruku', kalau bertakbir untuk ruku', mengangkat tangannya, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', kemudian mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu beriktidal, rafa'ahuma, mengangkat kedua tangannya juga, kadzalika aidan, ya. Tersisa apa ini?
Tersisa untuk udah berapa nih? Membuka sholat, ketika ruku sudah 4 ya. Kemudian i'tidal. Tersisa. Ayo dong. Ikut sama saya dong. Bangun dari tasyahud awal. Nah, makanya membutuhkan hadis yang lain. Wa an Nafi' an Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah kabbar wa rafa'a yadayhi. Dia mengabarkan bahwa Ibnu Umar itu kalau masuk di dalam salat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini hadisnya apa? Mauquf kepada Ibnu Umar, ya. Ketika takbir, takbiratul ihram, kemudian ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Ketika beriktidal juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar ruku, kemudian bangun dari ruku, mengangkat juga minar raka'atain. Bangun dari 2 rakaat. Beliau juga apa? Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Kemudian wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau perawi mengatakan wa rafa'a dzalika ila Nabi. Dia mengangkat perkara ini kepada Nabi. Artinya dia menceritakan bahwa yang kulakukan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun hadisnya di sini mauquf, tapi fi hukmi ar-rafa', di dalam hukum marfu'. Nah, wa yusannu raf'uhuma ahyanan. Disunahkan mengangkat keduanya kadang-kadang inda kulli khafdin wa rafa'. Li hadits Malik ibn Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadhi bihima furu'u udhunayhi. Nah, di sini mengangkat sedikit. Kan tadi disebutkan bahwa Nabi itu mengangkat hadwa mangkibaihi. Nah, terkadang Nabi SAW mengangkatnya lebih sampai sejajar syahmati udhunayhi. Sejajar dengan apa? Ya, ini nih, syahmatul udhunayhi, lemaknya telinga. Ya. Yang kedua di antara sunnah fi'liyah di dalam salat, apa itu? Wad'ul yamin 'ala shimal fawqa as-sadr. Wad'ul yamin 'ala shimal fawqa as-sadr. Ini. 'Ala as-sadr, meletakkan al-yamin 'ala shimal. Ini shimal, ini yamin. Al-yamin 'ala shimal fawqa as-sadr, di atas dada. Nah, berdasarkan apa? An Sahal bin Sa'ad qala kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Manusia diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Yang memerintahkan, yang melarang adalah Nabi. Karenanya kalau diriwayatkan kanan nasu yu'marun, manusia ketika itu diperintahkan an yadha'ar rajulu, seorang lelaki itu meletakkan tangan kirinya, tangan kanannya di atas dhira', di atas ini, dhira' itu ini. Apa? Lengan kirinya fi shalah, di dalam salat. Maka yang memerintahkan dan melarang itu siapa? Rasulullah. Karenanya Abu Hazim mengatakan la a'lamu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk contoh hadis yang fi hukmir rafa, menggunakan lafaz ini, yanmi dzalika ila Nabi. Ya. Jadi hadis ini mestinya dia mauquf kepada Sahal ibn Sa'ad. Karena dia menceritakan manusia diperintahkan. Tetapi yang memerintah dan melarang siapa ketika itu? Nabi SAW.
Maka beliau tegaskan lagi di bawah ini, aku tidak tahu kecuali hadis ini disampaikanlah, bisa dikatakan begitu, disambungkan kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi lah yang memerintahkan dan melarang. Kalaupun beliau tidak membawakan perkataan Abu Hazim, kita sudah tahu. Karena di zaman Nabi yang memerintahkan dan melarang adalah siapa? Rasulullah SAW. Nah, karena di antara bentuk hadis itu terkadang amarona atau umirna, ya, umirna bikada. Kami diperintahkan untuk melakukan ini. Nuhida an kada. Kami dilarang dari perbuatan ini. Kita sudah tahu itu hadis. Itu hadis marfu. Karena yang melarang dan memerintah itu adalah siapa? Nabi SAW. Atau menceritakan tentang ghaibiyat. Kisah-kisah yang ghaib. Kisah-kisah yang sifatnya ghaib. Kisah-kisah yang sifatnya ghaib ini tidak mungkin disampaikan oleh manusia selain Nabi SAW. Maka kita sudah tahu, oh yang menceritakan itu adalah Nabi SAW. Nah, kemudian tadi sudah wa an Wa'il bin Hujr qala shallaitu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadri. Aku salat bersama Rasulullah SAW dan Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya, di atas dadanya. Sehingga ini hukumnya apa? Sunnah. Yang ketiga, an-nadharu ila maudhi'is sujud, melihat pada tempat sujud. Ini juga sunnah. Ya. Lalu kalau nggak lihat tempat sujud, lihat kemana? Ke depan, karena nggak boleh lihat ke atas. Kita dilarang, nggak boleh kalau salat lihat ke atas. Berarti kalau nggak lihat bawah, lihat ke depan. Tapi sunnahnya adalah melihat ke tempat sujud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudi. Ya, ini kalau punya antum di sini mausi'ah. Bukan mawdi'a Ustaz, mausi'ah. Terus mau diartikan apa kalau mausi'ah? Ya. Maka dengan antum banyak membaca, antum sudah bisa memperkirakan. Meskipun di sini kehilangan titik. Tempat antum ada titiknya enggak? Ada, alhamdulillah. Tempat saya enggak ada. Ya, tapi sudah bisa dibaca maudhi'a sujudi. Ma khalafa basarahu. Nabi tidak. Jadi ketika Nabi SAW itu masuk ke Ka'bah, pandangannya itu tidak pernah melewati maudhi'a sujudi, tempat sujudnya. Hatta kharaja minha, sampai Nabi keluar darinya. Subhanallah, ya. Nah, kemudian yang keempat, an yaf'ala fi ruku'ihi ma tadammanathu hadhihi al-ahadits min al-hayat. Dia melakukan di dalam rukuknya apa-apa yang terkandung dalam hadis-hadis berikut ini dari tata cara atau bentuk-bentuk. Ini sunnah yang fi'liyah yang keempat. Seperti yang diriwayatkan dari Aisyah qalat, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku, Nabi tidak kalau ruku, Nabi ketika ruku itu tidak ngangkat dan tidak pula menundukkan, tetapi di tengah-tengah. Berarti kelihatannya menghadap kemana? Maudhi' as-sujud, tempat sujudnya. Nah, wa an Abi Humaid fi wasfihi li rasul di salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Humaid di dalam beliau menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Wa idza raka'a, apabila Nabi itu ruku, amkana yadaihi min rukbataihi, maka Nabi itu
meletakkan kedua tangannya ya pada kedua lututnya. Tsumma hasara. Terus apa? Tsumma hasara dhahrahu. Ya, kemudian mungkin meratakan punggungnya. Wa an Wa'il bin Hujur, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ah. Nabi itu kalau ruku, jari-jari jemarinya apa dibentangkan. Wa an Abi Humaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Rasulullah SAW itu ketika ruku meletakkan kedua tangannya di lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima. Seakan-akan Nabi apa? Menggenggam keduanya. Wa wattara yadayhi fanahahuma an janbayhi. Membengkokkan kedua tangannya. Ya, wattara itu artinya ini kata-kata ini diambil dari busur. Watar itu artinya tali busur. Ya, qaus itu artinya adalah apa? Busurnya. Ja'alul watar 'alal qaus. Meletakkan watar, tali busur kepada sebentar. Nah, qaus itu apa ini maksud beliau melakukan ini? Wa wattara yadayhi fanahahuma an janbayhi. Jadi dicondongkan begitu ya. Dicondongkan dari sisi sampingnya. Nah. Kemudian yang kelima, taqdimul yadain, mengedepankan kedua tangan ala rukbatain fis sujud. Mengedepankan kedua tangan ala rukbatain dari kedua lututnya fis sujud. Maksudnya mengedepankan itu mendahulukan. Jadi mendahulukan tangan sebelum lutut. Nah, di sini memang ada khilaf dalam tata cara ini. Ketika sujud, apakah dia mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut? Ya, sebagian para ulama mendahulukan lutut sebelum mendahulukan tangan. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala berpendapat bahwa mendahulukan tangan sebelum mendahulukan lutut. Maka sunnahnya mendahulukan kedua tangan sebelum lutut ketika sujud. Para ulama yang mengatakan sunnahnya adalah mendahulukan lutut sebelum tangan juga berpendapat bahwa Nabi melakukan itu adalah ketika beliau sudah semakin tua. Adapun ketika masih mudanya, maka Nabi SAW tetap mendahulukan lutut. Karena masih memungkinkan bagi seseorang untuk turun tanpa bersuara. Sedangkan ketika sudah tua, kalau dia lutut dulu kan jatuh ambruk malahan. Padahal di sini larangannya adalah larangan untuk menderum seperti menderumnya unta. Ya. Ala kulli hal, baik ini ataupun itu kedua-duanya bersandarkan kepada hadis yang lemah. Baik mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua kaki, kedua-duanya kedua lutut, maka kedua-duanya berpegang kepada hadis yang lemah. Cuma salah satu dari kedua kelompok ulama ini merojihkan salah satu dari kedua hadis itu. Syekh Al-Albani merojihkan yang mendahulukan kedua tangan. Sedangkan para masyayikh seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya merojihkan hadis yang mendahulukan kedua lutut.
Ya. Sehingga boleh memakai yang ini, boleh juga memakai yang itu. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah dia menderum sebagaimana unta menderum. Ya, jangan menderum seperti unta menderum. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Berarti unta itu menderum dengan meletakkan apanya? Lututnya sebelum tangannya. Nanti mereka berselisih lagi. Tangannya unta itu yang mana? Yang depan atau yang belakang? Lo beneran lo ini? Ya, antum kalau anak ajak sana nanti pusing pikirnya ya. Yang jelas dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Nabi mengatakan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, sehingga ini hukumnya sunnah. Nah, yang keenam, ayyaf'ala fi sujudihi, dia melakukan perkara-perkara berikut di dalam sujudnya. Ma tadammanatu hadhil ahadits, yang terkandung dalam hadis-hadis berikut dari hayat, bentuk-bentuk. Kalau tadi pada ruku menuju ke sujud, sekarang pada sujud. An Abi Humaid fi wasfihi salatan Nabi SAW, dari Abu Humaid ketika dia menceritakan tentang sifat salat Nabi SAW, dia mengatakan fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarish wala qabidahuma. Apabila sujud, dia meletakkan kedua tangannya tidak iftiraskan dan tidak dibentangkan, tidak pula digenggam. Wala qabidahuma. Jadi gimana nih? Tidak dibeginikan, tidak pula digenggam. Ya begini. Gitu ya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi qiblah. Kemudian kedua jari-jari jemari kaki ini dihadapkan ke arah kiblat. Tapi karena ini sunnah, sehingga kalau ada orang yang tidak menghadapkan, ya ditegur nggak mau, ya sudah biarkan aja, salatnya tetap sah insyaallah. Wa an al-Barra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika." Kalau kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah pundakmu. Jadi lihat nih, Nabi mengatakan apa? Irfa apa ini? Iya, apa tadi? Fadha' kaffaika warfa', apa yang diangkat? Mirfaqaika. Nah, warfa' mirfaqaika. Jadi jangan ketika sujud itu apa? Kayak anjing gitu. Kalau duduk, anjing kalau duduk begini. Nah, ini ada orang yang salat itu begini nih sujudnya. Enggak, sujud yang betul itu diangkat gitu. Kalau samping kiri kanan kiri ada orang, ya jangan lebar-lebar. Intinya pokoknya diangkat, jangan diletakkan. Nah, kemudian wa an Abdullah bin Malik ibn Buhainah, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kana idza shalla, Nabi kalau salat itu farraja baina yadayhi hatta yabdu bayad ibtayhi. Nabi itu bahkan ketika sujud membentangkan kedua tangannya sampai kelihatan putih di ketiaknya. Dari mana kelihatannya? Dari belakang. Jadi kalau sujud begini, jari jemarinya arah ke kiblat, kemudian diangkat. Kalau nggak ada orang, dibuka tanpa merubah arah ke kiblat dari jari jemari ini. Ya. Oh, ini bagi laki-laki atau perempuan? Kalau tidak diterangkan, maka berlaku bagi kedua-duanya. Nah, tapi kan saya pernah diajarkan tuh kalau perempuan justru harus menyembunyikan diri, ya, menjepitkan diri. Mana dalilnya? Pada asalnya syariat itu sama bagi laki-laki atau perempuan, kecuali apabila ada dalil yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau tidak, maka hukum apapun berlaku bagi laki-laki, berlaku juga untuk perempuan.
Nanti kalau dalam masalah waris umpamanya, pasti Allah akan terangkan. Kalau bint, anak perempuan, maka bagiannya adalah nisf, setengah. Pasti ada keterangannya kalau memang berbeda. Kalau tidak, maka akan sama. Hukum asalnya begitu. Maka hukum dalam sholat juga sama. Nabi tidak membedakan antara laki dan juga wanita. Kalau ada yang mengatakan berbeda, maka tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, maka berarti itu ijtihad, bertentangan dengan berijtihad di dalam perkara yang sudah ada nas. Boleh tidak berijtihad dalam sesuatu yang sudah ada nasnya? Tidak boleh. Nasnya sudah mencakup bagi putra dan putri. Kalau dia mengkhususkan bagi putri dengan cara-cara tertentu, dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak, berarti dia telah mengadakan sesuatu yang berijtihad setelah adanya nas. Taib, kemudian wa ana Aisyah qalat, dia berkata, faqadtu Rasulullah SAW, aku kehilangan Nabi. Wah, istrinya nih kehilangan suaminya. Wa kana ma'iya ala firashi, ketika itu Nabi ada bersamanya di ranjangnya. Ya, menunjukkan bahwa normalnya seorang istri itu seranjang dengan suaminya. Fawajadtuhu sajidan ralsan aqibai, maka aku menemuinya Nabi ternyata sedang salat gitu. Nabi sedang salat. Sajidan itu sujud, tapi maksudnya salat. Dan pernah kita sebutkan bahwa di dalam bahasa Arab itu terkadang seseorang menyebutkan sesuatu itu dengan menyebutkan bagiannya, menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan bagiannya. Ya, warka'u ma'ar raqi'in. Ini dalam ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa? Salatlah kalian bersama-sama orang yang salat. Menyebutkan salat, memerintahkan salat dengan menyebutkan bagian dari salat itu, yaitu ruku. Boleh tidak? Boleh. Itu sudah biasa seperti itu dalam bahasa Arab. Asalkan anggota itu atau bagian itu bagian yang penting di dalam salat itu, ya. Kalau bagian itu tidak penting di dalam salat, tidak boleh menduduki kedudukan salat. Contoh, menyebut seseorang sebagai raqabah. Budak itu dalam bahasa Arab disebut juga raqabah. Raqabah itu apa? Ini raqabah. Leher bagian belakang itu raqabah. Apa kata Allah? Fatahriru raqabatin mu'minatin min qabli an yatamassa. Maka membebaskan raqabah, leher. Loh, budak kok dibilang leher? Manusia kok dibilang leher? Karena apa? Leher itu bagian yang penting di dalam tubuh seseorang. Kalau seseorang kehilangan lehernya, mati. Ya, boleh nggak mengistilahkan seseorang dengan jari? Seseorang ingin mengatakan ja'a rajulun, datanglah seorang lelaki. Dia katakan, merasa sudah belajar bahasa Arab lama, dia mengatakan ja'a ibham, datanglah sebuah jempol. Semua orang bingung. Man ja'a ibham, kaifa ja'a ibham, bagaimana sebuah jempol datang? Ya, aksud rajul, aku bermaksud seorang lelaki. Sekarang, mungkinkah seseorang hidup tanpa jempol? Mungkin. Bahkan kalau dipotong tangannya, masih bisa hidup. Nggak ada tangannya, nggak ada jarinya semuanya, masih bisa hidup. Maka tidak bisa mewakili jempol, tidak bisa mewakili tubuh seseorang. Tapi kalau bagian-bagian yang penting seperti raqabah atau ra's, ja'a ra's, boleh nggak? Maksudnya ja'a rajulun, dia mengatakan ja'a ra's. Loh, ngapain tuh Ustaz kok pakai ja'a ra's, kok enggak ja'a rajulun aja? Ya kode-kode mungkin sama istrinya, ngomong sama istrinya, takutnya tamunya tahu bahasa Arab. Ya, ngomong sama istrinya kode-kode. Ya. Ja'ar ra's, maksudnya datanglah seorang pemuda begitu. Atau ja'al asad umpamanya. Datanglah seorang pemuda. Orang yang dengar lagi ngobrolin apa sih kok ngomong asad-asad, tapi istrinya paham. Maksudnya datanglah seorang pemuda yang
pemberani gitu. Nah, boleh dia menyebutnya ja'ar-ras karena tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa kepala. Karena kepala bagian yang penting dalam tubuh seseorang, ya. Nah, dan di sini juga demikian. Fawajadathu sajidan. Aisyah menemui Nabi sedang dalam keadaan sujud, maksudnya sedang salat. Mungkin waktu itu pas sujud. Rasan akibai mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Ya, dengan di sini pokoknya bentuk sujud lah ya. Mengangkat kedua tangannya begini, jari jemarinya ini menghadap kemana? Ke kiblat. Ketika itu Aisyah memegang kedua kaki Nabi SAW. Karenanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, tidak mungkin tergambar seseorang memegang kedua kaki kecuali kedua kaki itu disatukan. Ya. Kan gelap nih, nggak ada lampu. Nggak seperti sekarang kalau orang ini. Tapi memang sunnahnya kalau mau tidur lampunya dimatikan. Nah, Aisyah ketika itu nyari Nabi, mana kok nggak ada di sampingku? Dicari, ternyata sedang sujud. Ketika Nabi sedang sujud, tangan Aisyah ini memegang kedua kaki Nabi SAW. Kalau memegang kedua kaki menunjukkan bahwa kedua kaki itu apa? Dirapatkan. Jadi ketika sujud, kedua kaki ini dirapatkan jadi satu. Karena hadis ini, ya, karena hadis ini. Dan kedua ujung kakinya menghadap ke kiblat. Wa an Wa'il bin Hujr qala ataitul Madinah faqultu la andurranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Wa'il bin Hujr dia mengatakan, aku mendatangi Madinah maka aku mengatakan sungguh aku akan melihat salatnya Rasulullah SAW. Fadzakara ba'dal hadits, kemudian dia menyebutkan beberapa hadis. Waqal thumma hawa. Ini pas ketika sujud. Fasajada. Kemudian Nabi turun menuju sujud. Fasara ra'sahu baina kaffayhi. Nabi menjadikan kepalanya ini di antara kedua tangannya. Jadi gini. Ya, ketika Nabi sujud, kepalanya ini posisinya bukan di sini, bukan pula di sini. Kan orang sujud tuh kadang macam-macam ya ketika sujud. Ya. Nah, orang sujud itu ada yang mohon maaf. Nah, kepalanya maju nih. Ada lagi yang bukan begitu. Tapi apa? Kepalanya posisinya di mana? Di antara kedua tangannya. Paham ya? Nah, ini ketika sujud. Saya belum tergambar nih besok soalnya bagaimana ini ya. Soalnya sudah mulai detail ya kalau bab salat ini ya. Ya, semoga Allah mudahkan buat kalian. Nah, wa 'anil Barra qala kana Rasulullah SAW maaf, betul enggak? Wa'il bin Hujur sudah? Belum. Hadis Wa'il bin Hujur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajad. Nabi itu kalau sujud, dhamma asabi'ah. Jari jemarinya digabungkan. Jadi bukan muftarish, bukan dibuka tapi apa? Disatukan. Dhamma, disatukan, ya. Ketika sujud. Anil Barra qala kana Rasulullah SAW idza sajada. Nabi itu kalau sujud, wada'a yadayhi bil ard. Istaqbala bi kaffaihi. Nabi meletakkan kedua tangannya ini di tanah dan dihadapkan ke arah kiblat. Wa asabi'uhu al-qiblah. Kedua tangannya dan jarinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau sujud jangan sampai begini. Wah, saking mantepnya melebarkan sayap sampai jarinya ke arah mana nih? Utara selatan. Tidak, tetap ke arah barat dan digabungkan, kemudian baru dikepakkan. Jadi sudah ini udah maksimalnya, udah nggak bisa lebih dari itu. Nah, yang ketujuh, an yakuna julusahu baina sajdatain. Ini sunnah fi'liyah, kembali kepada sunnah fi'liyah. Duduknya di antara dua sujud itu alal hay'ati allati tadammanat ahadits at-ta'atiyah. Seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Aduh, subhanallah, ini antum belajar sunnah banyak banget nih. Ya, bayangkan kalau antum baca hadis nggak akan serapat ini.
Maksudnya hadis itu berpencar-pencar di tempat yang ramai. Ada di sini, ada di buku lain, ya. Tapi oleh beliau ini disatukan, digabungkan dalam kitab ini. Karena kalau antum bisa menyelesaikan ini dalam dalam satu hari aja, kan antum pelajari dalam satu hari, itu tidak akan buang waktu. Karena kalau antum mengumpulkan hadis-hadis ini dari sumbernya, ada salah satu dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, nggak cukup sehari, bisa seminggu, bahkan sebulan. Beliau sudah kumpulkan buat antum semuanya di sini dalam satu paket, ya. Nah, ketika sujud sekarang, dulu di antara dua sujud ya, maka melakukan gerakan-gerakan berikut. Ana Aisyah, dari Aisyah, qalat, dia berkata, kana yufrishu rijlahu al-yusra. Nabi itu membentangkan kaki kirinya. Wa yansabu rijlahu al-yumna. Menegakkan kakinya yang kanan. Jadi kaki kirinya dibentangkan, kaki kanannya berdirikan. Jarinya kemana jarinya? Ketika duduk di antara sujud, jarinya tetap menghadap ke kiblat. Nah, ini yang disebut dengan duduk iftirash. Ya. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala, dia berkata, minas sunnati as-salatu, min sunnati salati, di antara sunnahnya salat, an yansubal qadam al-yumna wa iqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah, dan menghadapkan jari jemarinya itu ke arah kiblat, wal julus 'ala al-yusra, dan menduduki kaki kirinya. Nah, menduduki kaki kirinya ini disebut dengan apa? Dengan iftirash. Ini harus pakai bantuan. Nah, coba nak. Apa ini? Yang bisa agak tinggi ini apa? Ya. Susah juga ya. Ada yang bisa tinggi ini. Ya udah. Nah, jadi menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kaki kanannya ditegakkan begini, dihadapkan jari jemarinya ke arah apa? Kiblat. Nah, wal julus 'ala al-yusra, sudah. Wa an Tawus, dari Tawus qala, qulna li Ibnu Abbas, kami mengatakan kepada Ibnu Abbas, fil iqa' 'ala al-qadamain. Faqala hiya sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'ar rajul. Maka kami katakan, sesungguhnya kita melihatnya ini laki-laki yang jafa, yang apa ya? Taib. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya sunnatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak, itu sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedelapan di antara sunnah di dalam salat pada gerakan alla yanhadha minas sujud hatta yastawiya jalisan. Dia tidak segera bangun dari sujud sampai betul-betul duduk. Maksudnya dia tidak segera duduk di antara dua sujud, kemudian tidak langsung sujud lagi, sampai dia betul-betul duduk. Intinya jangan pencelut gitu. Sujud kan? Terus cedut gitu. Jangan begitu. Dia harus betul-betul apa? Duduk di antara dua sujud. Tumakninah, baru apa? Sujud yang kedua kalinya. Nah, an Abi Qilabah qala akhbarana Malik ibn Huwairits al-Laitsi, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Huwairits al-Laitsi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah melihat Nabi yusalli salat. Fa idza kana fil witr, pada witir min salatihi, dari salatnya, lam yanhadh, Nabi itu tidak segera bangun dari hatta yastawi qa'idan, Nabi itu tidak segera sujud lagi lah gitu ya. Yanhadh itu turun maksudnya ya, bukan bangun tapi sujud. Turun menuju sujudnya. Nabi itu tidak segera sujud lagi sampai betul-betul duduk sempurna. Nah, yang ke-9, ayat tamida 'alal ard,
idza qama min ar-raka'ah, yaitu bersandar kepada tanah ketika bangun dari raka'ah. An Ayyub an Abi Qilabah qala ja'ana Malik ibn Huwairits fa shalla bina fi masjidina hadha. Datanglah Malik bin Huwairits dan dia salat bersama kami di masjid kami ini. Faqala inni la usalli bikum ma uridu shalah wa ma uridu shalah. Aku akan salat bersama kalian. Tapi sebenarnya aku tuh enggak mau salat. Lu terus mau ngapain? Kok kita diajakin salat? Ya. Walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tuh pengen nunjukin sih kepada kalian bagaimana sih Nabi itu salat. Subhanallah. Jadi ya sebagaimana dulu para sahabat itu salatnya melihat Nabi, maka sahabat juga memperlihatkan salatnya kepada para tabi'in dan yang lainnya. Walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ayyub mengatakan, faqulna li Abi Qilabah wa kaifa kana salatuhu? Gimana sih salatnya? Qala mithla salati syekhina hadha. Salatnya itu seperti syekh kita ini, yakni Amr bin Salamah. Ketika itu Amr bin Salamah salat, mungkin ada di sampingnya di situ salat, maka dia katakan salatnya seperti ini. Qala Ayyub mengatakan wa kana dzalika syekh yutimmu takbir, menyempurnakan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Ini sebenarnya hadisnya panjang, tapi kita hanya mengambil pada bagian bangun dari sujudnya, bangun dari wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah. Kalau dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, dia duduk dulu. Enggak langsung berdiri ke rakaat yang berikutnya. Wa'tamada 'alal ard tsumma qam, dan bersandar kepada tanah baru bangun. Jadi ketika ini rakaat, ini sujud yang terakhir ya. Sujud yang terakhir, kemudian duduk dulu. Setelah duduk terus apa? I'tamada 'alal ard. Nih, i'tamada 'alal ard, bersandar kepada bumi baru apa? Bangun untuk berdiri. Gitu. Nah, yang dimasukkan di sini dalam sunnahnya adalah i'tamada 'alal ard tadi. Bersandar ke bumi. Pakai apa? Ya, pakai tangannya dong. Kalau anak muda gampang. Ya. Dari duduk langsung berdiri, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau orang tua susah. Ya, maka ada yang berpendapat, oh ini Nabi ketika sudah 60 tahun mungkin begitu ya. Nabi ketika sudah tua maka Nabi bersandar. Kalau Nabi masih muda enggak gitu. Ya, itu di antara bentuk-bentuk. Meskipun demikian ini tetap bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cuma jangan terlalu kelihatan kayak orang tua lah kalau antum bersandar ke tanah itu ya. Jangan kok bersandar ke tanah terus naiknya kayak orang tua yang udah sakit pinggangnya gitu. Ya, tunjukkan bahwa antum kuat gitu ya. Cuma karena ini memang sunnah maka dikerjakan. Ya udah itu aja dulu ya, masih tersisa yang ke-10. Baru nanti besok akan kita bahas tentang azkar wal ad'iyah al-masyru'ah ba'da as-shalah. Zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah salat. Masyaallah. Ini tentang salat ini panjang sekali. Subhanallah. Kalau antum selesai ini, waduh. Ya, luar biasa insyaallah. Memang harus selesai ya. Enggak selesai, selesaikan sendiri. Nah, ada pertanyaan? Yang di sini dulu. Monggo, yang di depan. Kita tahu kalau yang ada beberapa sunnah di dalam bagian salat. Nah, itu misalkan kita mungkin kita lakukan beberapa sesi sunnah itu di dalam satu salat itu boleh. Misalnya dalam rangka menjalankan sunnah. Ya memang begitu yang seharusnya. Jadi contoh, kalau antum qiyamul lail itu ada berapa kali salam? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, setiap 2 rakaat itu iftitahnya berganti-ganti. Terkadang yang ini, terkadang yang itu gitu. Tapi tidak digabungkan dalam satu salat. Ya, dipisahkan dalam bentuk salat ini 2 rakaat, kemudian pisah lagi 2 rakaat yang berikutnya dan seterusnya. Nah, ada lagi?
Dah, ya. Ini apakah ada nas yang menjelaskan kayak Rasulullah bersalawat untuk dirinya sendiri seperti di dalam salat contohnya, apa makna dari salawat Rasulullah untuk diri sendiri kalau sekiranya ada khususan makna sebagaimana salawat dari Allah kepada Rasulnya? Yang jelas tidak. Nabi SAW ditanya, kaifa usalli alaika, bagaimana aku bersalawat kepadamu. Jadi Nabi memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Dan itu perintah dari Allah tentunya. Ya. Maka sahabat bertanya, kaifa usalli alaik. Maka Nabi pun mengajarkan salawat itu. Dan ketika dia bersalawat untuk dirinya, tidak ada nas secara khusus yang menerangkan bahwa beliau mengatakan Allahumma sholli alayya atau bagaimana, tidak ada. Ketika tidak ada, ya berarti beliau yang baca adalah salawat seperti yang diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Gitu. Nah, Anda pernah suka saat yang Nabi pernah sholat di atas mimbar ya? Nah itu saat beliau mengajarkan sahabat atau memang ada sunnahnya imam sholat lebih tinggi makmum gitu? enggak. Itu memang kata Nabi SAW apa? Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Sesungguhnya aku lakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mempelajari tata cara sholat dariku. Ini itu untuk pengajaran. Iya, pembelajaran. Ya, murni pembelajaran, bukan untuk menunjukkan lebih tinggi ya, daripada makmumnya. Nah, ada online? Ada pertanyaan yang lain Ustaz, gimana? Nggak apa-apa. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika orang yang masbuk lalu setelah imam selesai sholat duluan, bagaimana dengan sutroh yang masbuk tersebut? Gimana? Imam masbuk? Makmum masbuk? Makmum masbuk. Terus? Setelah imam selesai sholat duluan, bagaimana dengan orang yang masbuk tersebut? Imamnya udah pergi, Ustaz. Jadi yang menjadi sutroh itu siapa? Yang menjadi sutroh siapa yang ada di samping, di depannya, begitu. Ya, kalau di depannya ada orang yang sedang duduk berzikir, ya udah itu dia sutrohnya. Kalau adanya di sampingnya, geser ke sampingnya. Kalau di depan kosong tapi ada tembok, maju ke depan supaya dia dapat tembok. Ya, begitu sutrohnya. Kalau dia pas kebetulan bawa anak panah yang ada tempelannya di depan itu, cabut anak panahnya, tempelin di depan. Ya, mungkin habis main sama anaknya, ya kan? Panahan yang itu yang ada tempelan kacanya di depan tuh loh. Nah, dia pas bawa, ada nih di sini, ambil tancepin gitu. Nah, boleh, nggak apa-apa. Ya, gerakan itu masih masuk dalam bagian dari yang diperintahkan di dalam sholat, jadi boleh, gitu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jika ada orang yang sholat kemudian dalam pertengahan sholatnya dia batal, misal karena buang angin. Ya. Sedang dia telah mendapat 1 rakaat sholat. Ya. Apakah dia telah mendapat sholat tersebut sehingga tidak perlu mengulang lagi sholatnya setelah berwudu? Nah, dia harus mengulang lagi sholatnya karena dia batal 1 rakaat itu. Jadi sholat itu memang satu kesatuan. Dapat sebagian, dapat semua. Nah, ini dia tidak seperti tawaf. Kalau tawaf memang bisa begitu. Dapat 2 putaran batal. Ya udah, wudu, lanjut lagi putaran ke-3. Tapi kalau sholat nggak bisa, dia satu kesatuan. Kalau sebagiannya ada semua. Kalau sebagiannya nggak ada, ya hilang semua gitu. Dan lagian ketika dia meninggalkan sholatnya, wudu, balik lagi, dia telah melakukan pembatal sholat. Pertama, asal dia udah batal duluan sholatnya kan. Ya, yang kedua, dia melakukan pembatal sholat, yaitu jalan jarak yang jauh. Kadang nanti diajak ngobrol lagi, ya. Maka dia sedang tidak dalam sholat itu. Dia sudah di luar sholat, datang ya mengulang lagi sholatnya dari awal. Nah, gitu ya. Itu juga pernah ditanyakan ke saya itu. Jadi ada itu yang begitu itu. Entah fikihnya dari mana saya nggak tahu. Jadi sholat kemudian batal kentut. Ya udah dia wudu, balik lagi lanjut sholatnya. Tanpa apa? Mengulang. Saya nggak tahu tuh fikihnya dari mana gitu.
Ya. Saya ingat itu yang tanya itu ipar saya dari kampung. Ya, mungkin di kampungnya begitu gitu. Nah, nanti lain halnya kalau seandainya apa ini kasusnya? Mungkin kasusnya itu kejadian pada Nabi SAW kayaknya. Ya. Jadi dia mengambil ibrah dari perbuatan Nabi. Nabi itu waktu itu salat. Kemudian Nabi salat ala junub. Kalau nggak salah dalam keadaan junub. Ini saya masih ragu loh ya. Nanti kita cek lagi. Nabi salat dalam keadaan junub. Kemudian teringat di tengah-tengah salatnya. Tapi waktu itu Nabi jadi imam. Ya. Maka Nabi tiba-tiba meninggalkan salat. Terus mandi. Terus balik lagi melanjutkan menjadi imam. Jamaahnya nunggu Nabi SAW selama beliau mandi. Bisa dibayangkan tuh? Kebayang nggak? Ya. Tapi ketika Nabi pergi itu balik lagi, itu Nabi statusnya masih imam. Ketika Nabi tinggal itu ya mereka kehilangan imam. Setelah Nabi mandi balik mengimami lagi, mengulang lagi menjadi imam, kemudian para sahabatnya ikut menjadi makmumnya, begitu. Jadi sebenarnya secara otomatis kalau secara hukum ya, ketika Nabi SAW memulai sholat, Nabi mulainya dalam keadaan tidak suci kan gitu. Ya, mereka sudah pasang niat ngikut imam, tapi imamnya tidak suci. Maka kemudian imamnya pergi, mereka menjadi sholat sendirian. Ketika imamnya datang lagi, mereka gabung lagi kepada imam. Jadi boleh tuh lepas pasang imam itu. Contoh kemarin kasus, ya, saya lihat istri saya sudah mulai sholat duluan, saya belum sholat. Apa yang saya lakukan? Ya, saya paksa istri saya untuk mundur, saya sholat menjadi imam dari istri saya. Boleh nggak itu? Boleh. Boleh. Jadi tadinya dia kan sholat, bahkan dia menjadi imam dari anaknya. Ya, geser, dia jadi akhirnya jadi makmum. Dan ini persis seperti yang terjadi pada Nabi SAW beserta Abu Bakar. Ketika itu Nabi mengatakan agar Abu Bakar menjadi imam. Setelah itu Nabi tiba-tiba kuat, bangun, datang. Kemudian Nabi sholat berada di sebelah mananya? Kanan apa kirinya? Nabi sholat di sebelah kiri Abu Bakar. Maka kemudian Nabi mengambil alih Abu Bakar yang tadinya jadi imam, Nabilah yang jadi imam. Kalau Nabi berdiri di sebelah kanannya, Nabi menjadi makmumnya. Tapi Nabi berdiri di sebelah kirinya menunjukkan bahwa Nabi ingin menjadi imam. Maka Abu Bakar menyerahkan imamannya kepada Nabi SAW. Itu boleh dalam sholat. Tapi di dalam sebagian mazhab dianggap nggak boleh. Saya nggak tahu bagaimana mereka menjawab hadis-hadis itu, kasus-kasus itu. Ya. Tapi di dalam sunnah itu boleh. Dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang sholat sendirian, terlambat sholat. Apa kata Nabi SAW? May yatasaddaq ala akhi. Siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya? Mereka udah sholat, dia terlambat sholat sendirian. Maka Nabi mengatakan siapa yang mau sedekah kepada saudaranya, entah jadi imamnya atau jadi makmumnya. Tadinya kan niatnya sholat sendiri, berubah menjadi imam atau menjadi makmum. Boleh nggak itu? Boleh. Ya. Nah cuma tadi ketika makmum tadi sudah batal dari sholatnya, ya sudah, berarti hilang. Dia harus mengulang lagi sholatnya dari awal. Udah, cuma itu tambahan. Bagaimana dengan ketika Rasulullah lupa misalkan sholat zuhur kemudian sholat rakaat ketika diingatkan oleh sahabat? Ya, Dzul Yadain waktu itu. Kemudian apakah Rasulullah itu mengulang dari rakaat? Enggak, untuk kasus itu tidak. Ya, jadi untuk kasus yang seperti itu tidak. Karena kebetulan wudunya juga belum batal. Kalau ini kan wudunya udah batal. Ya kan? Yang itu masih punya wudu. Dan itu melanjutkan. Ketika itu dilanjutkan oleh Nabi, ya sudah dilanjutkan.
Tapi kalau yang ini sudah batal, ya sudah batal lah sholatnya. Gitu. Takbir lagi kemudian menyempurnakan 2 rakaat. Iya, begitu saja. Tinggal menyempurnakan 2 rakaat kemudian sujud sahwi. Ya, bahkan sebagian sudah keluar, udah sampai di gerbang, balik lagi. Ya udah ngobrol, udah ini. Enggak ada masalah waktu itu, ya. Tapi kasus itu aja. Sedangkan kasus yang ini tadi berbeda.